saya ucapkan kepada orang tua murid dan anak-anak tercinta dari KBTK Cinta Kasih Seci, Ibu Dokter Gigi Saskia Karenina Latif dan Dokter Airina Stefani, serta Bu Sandra Devi selaku Kepala Sekolah dan guru-guru KBTK Cinta Kasih Seci yang saya hormati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Miss Ana sebagai MC kali ini di acara kegiatan pengenalan profesi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pada pukul 12 sampai jam 2 siang petang nanti dengan tema webinar parenting kali ini, Aku Berani ke Dokter Gigi dan Sehat Mataku, Sehat Matamu. Apa kabarnya Mami Papi semua? Saya harapkan kita semua tetap sehat dan semangat ya untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Kegiatan pengenalan profesi adalah kegiatan puncak kita di tema pekerjaan. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, ada beberapa aturan yang perlu diikuti. Yang pertama, harap mengisi absen kehadiran. Nanti akan diberikan linknya yang ada di Zoom dan absennya hanya sekali ya Mami ya. Contohnya TKB 4 garis miring Kenneth. Jadi absennya formatnya dengan depannya nama kelasnya terlebih dahulu, lalu garis miring, lalu nama anaknya. Yang kedua, kolom chat tidak digunakan untuk komentar atau berkomunikasi ya Mam. Nomor 3, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, dapat menghubungi langsung ke wali kelas via WhatsApp. Semoga dengan kegiatan pengenalan profesi tentang dokter gigi dan dokter mata hari ini, para orang tua dan anak-anak lebih mengenal dan memahami tentang profesi dokter. Mari kita langsung saja memulai kegiatan kita pada hari ini. Supaya kegiatan dapat berjalan dengan lancar, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, kegiatan kita yang pertama adalah tentang pengenalan profesi dokter gigi oleh Dokter Gigi Saskia Karenina Latif. Selamat pagi dokter. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari Ibu Dokter silakan. Selamat siang, hari ini kita akan melakukan pengenalan profesi dokter gigi. Hari ini saya akan mendongeng tentang berani ke dokter gigi dan juga kasih tahu beberapa tips agar anak-anak bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya ya. Oke, suara saya sudah terdengar ya dengan baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Saskia Karenina Latif. Dulu saya lulusan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Sekarang saya bekerja di beberapa klinik swasta di daerah Kemang, Kuningan, dan juga di Wijaya. Semuanya kebanyakan di Jakarta Selatan sih. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Dr. Saskia pengen ngajak adik-adik semua, anak-anak dan juga para orang tua untuk menyanyi dulu ya. Oke, semuanya kita nyanyi ya. Sekarang aku nyanyiin dulu, terus kemudian nanti anak-anak sama orang tua boleh ikut nyanyi bareng ya. Oke, lagunya gampang banget kayak gini lagunya. Mari sikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Bisa semuanya nyanyi lagunya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mari sikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Wah, bagus sekali ya Bu Dokter lagunya ini. Iya, Bu Dokter juga suaranya bagus.
Saya nggak bisa nyanyi lagi, Bu. Oke. Ini lagunya ada anak-anak, semoga semuanya inget ya. Kalau sikat gigi itu sebaiknya 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke. Nanti akan kita ingatkan lebih lanjut lagi ya. Oke. Semua sudah siap untuk dengerin dongeng kita hari ini? Siap, Bu Dokter. Saya mau dengerin dongengnya, Bu. Oke, sip. Jadi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, anak-anak sama para orang tuanya nih. Anak-anak udah pada pernah ke dokter gigi belum ya, Bu? Ayo anak-anak, siapa yang sudah pernah ke dokter gigi ya, Bu Dokter ya? Ya, sebaiknya semuanya udah pernah ya, harusnya ya ke dokter gigi ya. Kalau udah TK tuh udah besar berarti. Oke. Dokter gigi itu tidak menakutkan ya, Bu Dokter ya? Betul. Nih, abis ini saya mau cerita ya tentang perjalanan 2 anak ini ke dokter gigi, oke? Oke, Bu Dokter. Oke, nih saya mulai dongengnya ya. Judulnya adalah Berani ke Dokter Gigi. Yang menulis bukunya adalah Dokter Gigi Stella Lesmana dan juga Dokter Gigi Tara Pratita. Nah, yang gambarnya itu namanya Kak Nathan Adianta. Nah, yuk kita lanjut ya. Nah, nih lihat nih yang sebelah kiri ada anak laki-laki. Halo, namaku Juno. Aku suka sekali makan coklat dan permen. Aku punya adik nih, namanya Nora. Dia suka sekali makan buah dan sayur. Di sini adik-adik, anak-anak ada yang suka makan buah dan sayur nggak di rumah? Bu Dokter. Semoga semuanya suka makan buah dan sayur ya. Nah, suatu hari Juno dan Naura lagi main-main nih di rumah. Tiba-tiba pas mereka lagi makan permen juga nih si Juno. Tiba-tiba pas asik makan permen, ibu datang. Tok, tok, tok. Nah, kemudian ibu masuk. Terus ibu bilang, Juno, kalau kamu sering makan permen, nanti gigi kamu bisa sakit loh. Yuk, kita coba ke dokter gigi. Gitu. Terus nih di sebelah kanan, Juno bingung. Dokter gigi, aku belum pernah ke sana. Aku jadi takut. Nah, coba kita lihat berikutnya halamannya. Nah, mereka lagi jalan nih ke dokter gigi. Terus dalam perjalanannya ke dokter gigi, Juno jadi keingat kata teman-temannya. Katanya dokter gigi itu galak. Terus teman satunya bilang, nanti disuntik loh. Apakah benar? Coba kita lihat pas mereka sampai ke dokter gigi. Nah, pas sampai ke dokter gigi, susternya nganterin ke ruang periksa. Juno belum ketemu dokternya udah takut. Aduh, aku takut sekali. Dokternya pasti menyeramkan. Aku nggak pingin masuk ke dalam dokter gigi. Junonya udah takut duluan nih, anak-anak. Terus coba kita lihat berikutnya. Ternyata pas dia masuk, wow, tempatnya bagus banget ya. Lihat tuh, ada roketnya, ada bintang-bintang. Terus Juno suka banget sama tempatnya. Terus di situ ada dokternya tuh. Halo, nama saya Dokter Tita. Terus Juno bilang, dia ramah sekali loh. Tuh bagus ya anak-anak tempatnya ya di situ dokter giginya. Nah, kemudian nih lihat nih. Kemudian dokter Tita meminta aku untuk naik ke kursi gigi. Nih, jadi kalau di tempat dokter gigi itu ada kursinya. Terus kursinya itu bisa naik, bisa turun. Kayak naik pesawat. Udah pernah naik pesawat belum anak-anak? Terus nih Juno lihat, Juno naik. Oh iya ya, kayak lagi naik pesawat, di kursinya bisa naik, bisa turun, bisa senderan kayak lagi tidur ya. Terus dokter Tita mengambil sebuah kaca kecil. Kaca itu adalah cermin yang anak-anak bisa lihat mukanya sendiri, bisa ngaca di situ ya. Nah, dokter gigi Tita pakai kacanya supaya bisa ngelihat giginya Juno. Juno pinter.
Dia langsung buka mulutnya. Gimana anak-anak kalau buka mulutnya? Gitu ya, buka mulutnya ya. Oke, berikutnya nih. Terus dokter Tita lihat di dalam giginya Juno. Wah, ternyata beberapa ada lubangnya. Terus ada banyak kumannya juga. Nah, kemudian dokter gigi Tita membersihkan giginya dengan sendok kecil. Nih, sendoknya tuh. Mirip menyapu ya. Kayak nyapu daun supaya bersih. Anak-anak pernah nyapu nggak di rumah? Bantuin mama, bantuin mbaknya. Sama kayak kalau lagi bersihin gigi, kayak lagi nyapu ya. Oke, berikutnya. Wah, ternyata kuman di gigi Juno banyak sekali. Sehingga perlu bantuan bur namanya. Yang tenaganya kuat dan bisa mengeluarkan air nih. Alatnya tuh dipegang sama dokter Tita ya. Nih Nora temenin. Terus ini dokter Tita punya temen bantuin juga asisten. Nih susternya ya. Nah coba kita lihat giginya Juno. Kuman-kumannya langsung pada pergi semuanya ya. Karena ada burnya, keluarin air. Terus habis itu ada selang kecil buat sedot kuman-kumannya ya. Wah, kata Juno giginya kayak lagi dimandiin. Airnya keluar disedot dengan selang kecil supaya nggak keselak ya airnya masuk ke dalam. Lalu, hore, kumannya udah pergi semua ya. Nah, berikutnya. Sekarang gigiku siap ditambal. Kata dokter gigi Tita, ditambal itu artinya lihat nih gambar kuman-kumannya. Lubang di giginya ditutup nih kayak pakai pintu, digembok. Supaya kuman-kumannya nggak bisa masuk lagi ke dalam lubangnya ya. Nah lalu Juno seneng banget. Wah gigiku udah nggak coklat-coklat lagi. Jadi putih, bersih, dan mengkilap. Ya, oke. Berikutnya sekarang giliran Nora nih, adiknya Juno yang diperiksa. Pinter banget, langsung naik ke atas kursi sendiri. Terus dokter gigi Tita langsung liatin giginya pakai kaca tadi ya. Terus dilihat ternyata giginya Nora bagus banget, nggak ada yang berlubang. Bu dokter bilang itu karena Nora tidak sering makan permen dan rajin menyikat giginya ya. Di sini siapa yang suka makan permen? Angkat tangannya, ayo. Oke, semoga jangan banyak-banyak ya makannya ya. Waduh, ada beberapa nih yang angkat tangan ya suka makan permen ya sama coklat. Oke. Berikutnya. Nah, ini nasihatnya dokter Tita nih yang anak-anak juga perlu tahu. Kata dokter Tita, aku tidak boleh lupa menyikat gigi berapa kali sehari adik-adik kayak di lagunya tadi? 2 kali sehari ya. Jangan lupa kapan aja sikat giginya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur ya. Oke, pintar anak-anak. Lalu aku juga harus mengurangi makanan manis kayak coklat, biskuit, permen, minuman soda, minuman manis. Aku harus kurangin meskipun aku suka sekali sama makanan itu. Nah, kemudian aku harus banyak makan buah, sayur, serta minum air putih. Ini buah apa ya adik-adik yang warna merah ini? Coba bisa sebutin nggak buah apa ini? Apel, iya bener. Kalau yang warna orange ini, sayur apa ya adik-adik? Wortel, iya pinter. Terus yang warna ungu ini apa ya? Coba ini dokter Saskia gambarnya ketutupan. Gambar apa ya ini? Oke, sepertinya anggur ya. Oke, nah terus kemudian dokter Tita juga bilang, aku harus periksa gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali. Berapa bulan sekali adik-adik? 6 bulan sekali.
Nah, bahkan kalau adik-adik giginya sudah banyak yang lubang, harus rajin beberapa kali datang ke dokter gigi sampai giginya bagus ya. Supaya gigi adik-adik semua, anak-anak tetap sehat dan kuat. Jangan lupa orang tuanya juga ke dokter gigi ya, menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Oke. Wah, Junot sudah tidak sabar untuk ke dokter gigi Tita lagi 6 bulan lagi. Nah, sudah gitu mereka keluar habis itu ke dokter gigi, ternyata tidak menyeramkan ya, tetapi menyenangkan. Hore! Seru banget nih hari ini. Juno sama Nora pergi ke dokter gigi ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita nyanyi sekali lagi yuk lagunya. Boleh nyanyi lagi sekali lagi? Oke dokter, mari kita bernyanyi bersama-sama Oke, ya. pasang dulu nih liriknya Bu, sebentar. Ya, Ibu dokter. Nah, nih liriknya yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Yuk, Abis itu mudah aku ya mau liriknya, ya. anak-anak bisa bernyanyi bersama-sama ya Ibu ya. Betul. 1, 2, 3. Mari sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pagi Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yeay. Hore! Jadi anak-anak kalau ke dokter gigi itu untuk diperiksa giginya. Jadi dokter gigi bantuin periksa giginya anak-anak semua, mama papanya juga bisa supaya giginya sehat terus, kuat terus supaya anak-anak bisa makan dan jadi tumbuh besar ya. Kalau giginya sakit kadang jadi nggak bisa makan. Jadi dokter gigi bantuin supaya anak-anak bisa makan dengan enak dan bisa senyum dengan manis ya. Gitu. Jadi jangan takut ya ke dokter gigi. Terima kasih penjelasannya Ibu dokter. Ayo di sini siapa yang masih takut ke dokter gigi? Siapa yang mau giginya bagus, sehat? Kayak tadi Maura ya, Bu dokter ya. Mauranya datang ke dokter Tita. Dokter Titanya sangat ramah. Kalau anak-anak datang ke dokter gigi, semua dokternya itu ramah-ramah. Nanti diperiksa giginya. Nah, kayak Maura itu juga jarang makan permen, jarang makan yang manis-manis. Kalau anak-anak kebetulan nih lagi makan yang manis-manis, jangan lupa sebelum tidur harus rajin sikat gigi supaya giginya tetap sehat ya Bu dokter ya. Betul. Dan melakukan pemeriksaan rutin ya Bu dokter. 6 bulan sekali berarti ya Bu dokter untuk anak-anak dicek ya. Minimal kesehatan giginya ya Bu dokter. Iya. Baik. Nah, tadi anak-anak sudah dengar ya penjelasan dari Ibu dokter Saskia ya, Ibu dokter gigi. Wah, menarik sekali. Ibu dokter juga sangat ramah dan baik sekali dalam bercerita ya Bu dokter. Sehingga anak-anak juga seperti terbius mendengar suara dari Ibu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya, Mami. Nah, kami hanya membuka 1 sampai 2 orang saja. Jika ada orang tua yang ingin bertanya, dapat mengangkat tangan, mohon memberikan stiker raise hand. Nanti Bu Saskia, Bu Dokter Saskia yang akan menjawab ya, Bu Dokter ya. Hanya 2 ya, Mami ya, untuk kesempatan ini. Nanti jika tidak bisa, masih banyak pertanyaan akan kami tampung. Nanti mungkin akan kami tanyakan ke Bu Dokter Saskia ya. Nanti akan kami informasikan lagi. Untuk saat ini hanya 2 ya, Mami ya. Coba kita lihat siapa ya kira-kira ya. Ibu yang raise hand ini. Coba Grazel. Oke, silakan Mami Grazel. Mami Grazel Kayonacen dari B4. Iya, Miss. Makasih. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang Ibu dari Grazel. Mau nanya, dalam umur-umur Grazel sekarang kan fase-fase pergantian gigi tuh. Betul.
gigi susunya lagi goyang. Kalau giginya lagi goyang itu mesti dicabut apa gimana ya? Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi, yang pertama Ibu harus ketahui adalah satu, gigi susu itu bisa goyang karena ada benih gigi permanen di bawahnya. Makanya dia gigi permanennya naik ke atas, lalu makanya gigi susunya bisa goyang. Nah, kapan sih kita harus bawa ke dokter gigi untuk kita harus dibantu dicabut atau cabut sendiri di rumah boleh nggak sih dok gitu. Nah jadi yang pertama itu harus bawa ke dokter gigi kalau sudah ada gigi permanennya di belakangnya. Biasanya kalau udah double tuh berarti susunya harus dibantu cabut karena nanti kalau nggak tumbuhnya di belakang terus. Itu namanya persistensi. Jadi gigi susunya belum copot tapi permanennya sudah tumbuh. Yang kedua, apabila anaknya sudah mulai tidak nyaman kalau berbicara atau makan udah mulai sakit karena kan gigi susunya pinggirannya jadi tajam bawahnya ke gusinya. Jadi dia bisa goyang karena cuma udah nancep aja di gusi gitu. Jadi sebaiknya dibantu cabut di dokter gigi supaya anaknya lebih nyaman dalam makan juga dan gigi permanennya bisa tumbuh di tempat yang betul. Begitu. Apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Sudah, Bu? Oke, sip. Terima kasih. Ibu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya, tadi aku lupa kasih tahu cara menyikat gigi yang benar. Boleh nggak, Bu? Aku kasih tahu dulu ke Ibu. Boleh banget, anak-anak. Bu Dokter. Bagaimana sih caranya, Bu? Saya juga penasaran nih, mau tahu. Oke, ini aku jelasin sebentar ya. Aku ambil sikat gigi anak-anak nanti yang untuk bertanya nanti ya sebentar ya, Ibu Dokter mau menjelaskan dulu nih cara menyikat gigi yang baik. Simpan dulu pertanyaannya. Oke, jadi untuk anak-anak harus memakai sikat gigi anak-anak nih, yang bulu sikatnya kepala sikatnya kecil dan bulu sikatnya halus. Pokoknya beli yang khusus anak-anak. Nah, untuk di bawah umur 3 tahun, pasta giginya sebesar biji beras aja. Jadi kalau anak-anak ada yang punya adik-adik nih di rumah yang masih bayi, yang udah ada giginya, jangan lupa dipakai pasta giginya sebiji beras aja. Kalau udah seumuran adik-adik nih sekarang, pakai pasta giginya sebesar biji jagung. Pernah lihat jagung? Yang warna kuning, yang kecil-kecil, nah segitu aja. Jadi pasta giginya jangan dimakan ya. Dan kalau bisa dikumur terus dibuang. Belajar ya, kumur-kumur ya. Lalu dokter Saskia mau ngajarin cara sikat gigi yang benar. Coba semuanya angkat tangan kayak gini, jarinya coba tunjukin. Tunjuknya yang kanan, mana telunjuk kanannya? Tunjuknya yang manis, tangan manis, ya. Nah, pura-puranya ini sikat gigi. Oke, adik-adik semua pura-pura ya, jangan dimasukin ke mulut ya tangannya ya. Oke, aku mau ajarin cara sikat gigi. Gerakan pertama, namanya gerakan bulat-bulat. Gerakan apa anak-anak? Gerakan bulat-bulat. Kayak gini gerakannya. Bulat-bulat. Bulat. Ya, seperti melingkar ya, Bu Dokter ya, gerakannya seperti melingkar ya. Melingkar, benar. Sampai sampingnya juga masukin sikat giginya, bulat. Tapi tidak hanya depan, belakangnya juga ya, Dokter ya, Bu Dokter ya. Sampai belakang. Lalu yang sebelah kanannya juga bulat. Betul sekali. Itu gerakan pertama. Gerakan apa tadi namanya? Bulat. Gerakan kedua namanya gerakan maju mundur. Maju mundur. Jadi dibuka mulutnya, terus disikat. Maju mundur. Ya? Permukaan kunyahnya nih. Maju mundur. Terus dibalik sikatnya. Yang atas sekarang. Yang gede. Maju mundur. Pintar banget nih semua yang sebelah kiri juga. Maju mundur.
Mudah Iya, ya ternyata Bu Dokter ya. sekali. Terus gerakan terakhir. Tunggu, tadi gerakan pertama apa namanya? Bulat, bulat. Bulat-bulat, Bulat, maju bulat. mundur. Terus yang kedua maju mundur. Yang ketiga gerakannya namanya cungkil-cungkil. Jadi bagian depan bawah sama atas dicungkil keluar. Oh, cungkil-cungkil. Gitu, yang atas juga. Oh, gitu Bu Dokter. Iya, gitu ya. Cungkil-cungkil Terus, ya. yang terakhir jangan lupa lidahnya disikat. Mana lidahnya semua? Kenapa lidahnya harus disikat Bu Dokter? Karena lidah itu tempat nempel makanan sama bekas susu biasanya. Jadi Supaya bakterinya nggak ngumpul kali ya Bu Dokter ya. supaya kuman-kumannya nggak banyak di lidah ya. Supaya nafasnya jadi segar juga. Harum. Tapi nggak usah sampai pengen muntah ya anak-anak. 3 kali aja seret gitu selesai. 3 kali tuh anak-anak lidahnya disikat. Iya, lidah disikat. Tapi yang paling penting, anak-anak kalau di bawah umur 8 tahun harus dibantu sama orang tuanya ya sikat giginya. Jadi boleh nih anak-anak sikat sendiri dulu. Tadi yang udah dokter gigi ajarin. Lalu jangan lupa minta bundanya, mamanya, maminya, papanya, atau mbaknya. Tolong sikatin lagi dong setelahnya ya. Nah, kalau udah baru selesai boleh kumur ya. Jangan lupa kalau sikat gigi itu anak-anak harus lihat cermin. Nih, lihat cermin supaya kelihatan giginya udah bersih atau belum. Biasanya anak-anak mungkin sambil mandi udah selesai gitu. Jadi kadang anak-anak buru-buru ya, Bu Dokter ya. Jadi kadang nggak diperiksa lagi ya kebersihan menyikat giginya. Betul, terus pasti nanti bingung, Bu Dokter udah sikat gigi berkali-kali kok masih bolong ya. Nah itu karena sikatnya nggak dibantu sama orang tuanya atau sama mbaknya gitu. Berarti cara menggosok gigi itu juga bisa mempengaruhi kesehatan gigi anak-anak ya Bu Dokter ya? Iya betul, karena kadang kalau anak-anak biasanya paling belakang sampai belakang nggak kesikat. Apalagi sebelah kiri atas, bawah, belakang pasti nggak kesikat biasanya gitu. Dan juga makanan manis harus dikurangin. Dan nggak boleh ngemut ya anak-anak ya. Kalau siapa yang makannya masih dikemut? Baik. Sip, seperti itu aja sih tambahan. Terima kasih untuk prakteknya nih Bu Dokter. Kita jadi tambah tahu nih, terutama saya juga. Oh ternyata menyikat gigi itu yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya anak-anak, tetapi kami orang dewasa juga sama ya Bu Dokter. Cara menggosok giginya seperti itu ya Bu Dokter ya. Iya. Nah sekarang tadi ada pertanyaan lagi nih. Tadi Miss Ana lihat Candy. Ayo silakan Candy. Candy kayaknya penasaran nih. Ada banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke Bu Dokter. Mari, silakan Mami. Silakan. Makasih Miss. Pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bu. Pagi ya. Enggak. Kalau kondisi normal kan mungkin 6 bulan sekali ke dokter nih. Nah, kalau kondisi pandemik ini mungkin ada tips and triknya supaya kita tetap merasa nyaman ya ke dokter gigi gitu, karena kan kondisinya pandemik gini nih. Ya. Mungkin bisa ada tipsnya atau triknya gitu. Betul. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini saya juga lumayan sering nih dapat, apalagi kebanyakan sekarang yang baru pada datang ke dokter gigi, kalau ditanya kapan terakhir ke dokter gigi, sebelum pandemi sih, setahun yang lalu gitu kan ya, udah lama banget. Jadi tips dari saya kalau mau pilih-pilih, pertama, kalau ke dokter gigi sekarang harus bikin appointment. Jadi kalau bisa jangan datang langsung karena kita emang sengaja di klinik gigi itu per appointment supaya ada waktu buat sterilin ruangan sama sterilin alat gitu. Jadi biasanya kita dikasih waktu jeda untuk bersih-bersih dulu. Jadi jangan lupa untuk bikin appointment dulu. Kedua, pastikan protokol kesehatan di kliniknya itu sudah bagus, yang ibu sudah percaya, dan pastiin kalau itu sesuai sama yang ibu mau gitu. Karena kadang ada beberapa klinik juga yang protokol kesehatannya misalnya kurang. Ibu bisa tanya dulu ke mereka, protokol kesehatannya di klinik ini seperti apa ya Bu gitu. Nanya dulu ke resepsionisnya lewat WhatsApp atau lewat telepon juga boleh.
Yang penting itu kalau di klinik gigi itu sebenarnya harus sterilin alatnya itu pakai autoclave, ada nama alatnya itu, dia sterilin panas sama tekanan, dan juga dokternya pasti pakai APD juga, dan biasanya ruangannya disterilin setiap habis pasien selalu, dan juga ada air purifiernya gitu. Jadi kalau ibu udah tanya dulu, udah yakin nih, oke, klinik ini atau rumah sakit ini protokol kesehatannya mantep banget, bahkan ada beberapa yang harus di swab dulu juga gitu. Kalau ibu nggak keberatan itu malah bagus, tapi kalau nggak juga ada beberapa klinik yang enggak sih, cuman ibu harus disuruh ngisi aja kuesionernya udah pernah kemana-kemana gitu-gitu. Gitu sih paling tipsnya, sama jaga terus kesehatan gigi, tapi menurut saya tetap harus ke dokter gigi sih. Sekarang sih hampir semua klinik gigi udah oke kok protokolnya gitu. Udah setahun kan soalnya kita pandemi, jadi udah tahu banget lah kayak apa harusnya gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Ibu? Sudah. Makasih Ibu Ya, Dokter. terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Baik, Mami yang baru bergabung, saya ingatkan kembali untuk absennya tidak dicat ya Mami ya, tetapi mengisi absennya itu di link yang sudah kami berikan. Ada di chatnya, tapi tidak di absen langsung ketik di chatnya ya Mami ya, tapi mengisi absennya di link yang sudah ada di chat. Lalu ini kita karena masih ada waktu, masih ada satu pertanyaan lagi. Tetapi untuk mami-mami yang mungkin masih penasaran nih, saya penasaran banget nih, topiknya bagus sekali nih. Saya ingin tanya untuk kesehatan gigi anak saya, boleh mami silakan bertanyanya mengetik di chat ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan ke Bu Dokter, nanti akan kami tampung. Nah, untuk nomor 3 ini dari Carla. Silakan Carla. Tadi juga udah antusias sekali mengangkat tangannya. Silakan Mami Carla. Ya. Halo dokter. Halo dokter. Halo, selamat siang Carla dan Mami Carla. Gigi saya ada yang sakit dok, udah goyang-goyang. Oh iya udah goyang ya? Iya biasanya kalau giginya udah nggak enak karena goyang, Carla perlu ke dokter gigi buat dibantuin cara cabutnya ya. Nanti kalau udah Carla kalau berani ke dokter gigi biasanya dikasih hadiah kalau di sana. Dibantu copotin nanti. Kayak Juno sama Naura tadi naik kursi pesawat terus dibantu sama dokter Tita copotin giginya ya. Gitu. Kalau udah goyang-goyang boleh dicabut ya dok ya? Harus ke dokter giginya ya? Iya, terutama kalau gigi permanennya di belakangnya udah tumbuh. Biasanya mulai goyang gigi itu umur 5-6 tahun, gigi bawah depan yang pertama kali goyang. Dia gigi atasnya kan udah pada bolong, ada pada habis dok. Cuma ada sisa-sisa dikit, itu harus dicabut juga nggak dok? Oke, kalau gigi atasnya udah habis, gigi atas itu copotnya masih umur 7-8 tahun. Sebaiknya ibu coba ke dokter gigi, tanya, soalnya kalau misalkan udah habis gitu, berarti kan gigi mahkotanya udah nggak ada. Sedangkan gigi itu ada saluran akarnya, jadi bisa infeksi kalau didiemin. Jadi coba ditanya ke dokter giginya, sebaiknya dicabut atau masih bisa diselamatin. Nah, kalau gigi atasnya habis, biasanya itu karena dulu minum susu ASI tapi nggak dibersihin giginya. Gitu. Makasih dok. Makasih dok. Sama-sama. Terima kasih Mami Carla. Terima kasih Ibu Dokter atas penjelasannya. Baik, masih ada nih pertanyaan dari Ibu Guru ternyata. Mari silakan Miss Endang. Ada pertanyaan Miss Endang? Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang Miss Endang. Saya ingin menanyakan, karena kebetulan kami sebagai tenaga pengajar, di lingkungan anak-anak yang dibilang usia 2-5 tahun,
sering terjadi kejadian jatuh atau terbentur ya giginya ya. Entah itu giginya gusinya berdarah atau tiba-tiba bibirnya yang berdarah. Kita sebagai guru untuk menangani hal seperti itu, langkah awal yang kita lakukan apa dulu nih? Kadang kalau udah lihat darah, guru panik nih. Langsung yang es batu apa gitu. Tapi kita kan selama ini hanya mendengar katanya. Jadi bagaimana nih kita sebagai guru untuk menangani hal seperti itu untuk anak usia 2-5 tahun. Terima kasih Bu Dokter. Baik, terima kasih Miss Endang pertanyaannya. Jadi ini emergency ya, gimana kalau terjatuh? Nah, kalau untuk bibir, biasanya itu sebenarnya harus dievaluasi dulu nih. Bibirnya kadang ada yang berdarah aja, tapi sedikit. Tapi kalau banyak dan setelah pertama kita harus tempelin, sebenarnya sih kalau ada kasa ya, Miss. Mungkin di kotak P3K ada kasa, nah itu harus ditekan ke bibirnya. Sama kalau ke gusinya berdarah juga. Tapi kalau misalkan giginya goyang, itu harus setelah itu ke dokter gigi. Karena akan dievaluasi nih giginya masih bisa diselamatin atau udah harus dicabut. Karena kalau giginya goyang, kadang ada yang goyangnya sedikit, ada yang goyangnya copot total sampai akar. Ada juga yang patah di mahkota atau patah di akarnya. Nah, kalau patahnya di mahkota, kalau nggak keluar darah dari giginya itu mungkin masih bisa ditambal suatu hari. Tapi kalau udah keluar darah dari giginya itu harus dibawa ke dokter gigi karena sarafnya harus dimatiin dan disterilin gitu. Kalau patahnya di akar itu harus dilihat dari ronsen. Makanya harus dibawa ke dokter gigi kalau udah ada keterlibatan gigi. Tapi kalau bibir sih kalau masih kayak scratch gitu nggak apa-apa ditempelin kasa aja sampai darahnya berhenti. Atau kalau bisa juga dikasih betadine dikit terus ditempel supaya bersih, steril, itu kan antibakteri gitu. Tapi kalau udah robek harus dibawa ke dokter sih buat mungkin siapa tahu perlu dijahit gitu. Berarti kalau es batu itu kurang tepat, dokter? Es batu boleh sih, es batu juga boleh karena dia kan mengecilkan pembuluh darahnya jadi darahnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau ada kasa di es batunya dilapisin kasa terus ditempel boleh. Tapi kalau kasa aja juga cukup kok. Gitu. Soalnya dingin kan kadang ya udah jadi basah terus habis itu dingin banget nggak bisa ditempel lama-lama gitu kan. Kasa cukup kok. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Miss, semoga menjawab ya. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu Dokter. Untuk orang tua, mungkin mami-mami yang masih penasaran, bisa bertanya nanti di kolom chat. Nanti akan kami tampung ya, Bu Dokter ya. Boleh, bisa boleh. kami tanyakan ke Bu Dokter Saskia. Nah, terima kasih nih Bu Dokter. Untuk ilmunya banyak sekali yang hari ini kami pelajari. Jadi kami tahu cara menyikat gigi yang baik. Lalu untuk anak-anak nih, terutama anak-anak TKB yang memang mau ke SD biasanya ada giginya yang memang mau copot. Berarti itu sudah termasuk hal yang wajar ya Bu Dokter ya, karena mereka mau berganti ya. Betul, wajar ganti giginya sekali. Ya. Memang sudah waktunya untuk berganti. Untuk waktunya ya Bu ya. Ya. Tapi Miss, aku mau kasih tahu nih Bu ibu-ibu semuanya. Kalau gigi susu memang akan berganti jadi gigi permanen, tapi bukan berarti giginya boleh bolong ya, ibu-ibu semuanya. Gigi Tapi susu memang harus rajin juga ya Bu Dokter ya, sikat giginya ya. Betul, kalau gigi susu nggak boleh bolong sebetulnya karena giginya kan dipakai buat makan. Udah gitu kan anak kalau misalkan giginya sakit kadang suka nggak mau makan gitu kan. Kita paling penting anak-anak masa pertumbuhan adalah asupan nutrisinya ya. Jadi giginya nggak boleh rusak. Jadi harus rajin-rajin ke dokter gigi, semakin dini semakin baik karena kalau nunggu sampai sakit dulu biasanya pengalaman anak-anaknya jadi nggak seneng ke dokter giginya kalau udah keburu sakit dulu ya. Gitu. Ya, ternyata ke dokter gigi itu menyenangkan ya Bu Dokter. Betul. Jadi anak-anak nih, ya kalau diajak mama mau ke dokter gigi jangan menolak ya. Malah bagus ya Bu Dokter, kita jadi meriksa lebih awal ya untuk kesehatan gigi kita ya Ibu Dokter ya. Betul, semakin kecil lubangnya semakin mudah dan nggak sakit, jadi anak-anaknya happy, pulang giginya jadi putih, jadi bagus, bisa makan enak lagi deh di rumah. Tapi jangan lupa sikat gigi ya.
Ya, terima kasih ya Bu Dokter untuk penjelasannya hari ini. Sama-sama, Miss. Nah, ada yang di chat nih, Dokter. Saya bacain ya, Bu Dokter ya. Boleh, boleh. Nah, dari Mami Kalista, B4. Kalau gigi susunya copot sendiri bagaimana? Apakah ada kerugiannya? Oke, terima kasih Mami Kalista pertanyaannya. Kalau gigi susunya copot sendiri bagus Ibu, berarti nggak perlu ke dokter gigi, nggak ada kerugiannya. Karena kalau gigi susu biasanya nggak bakal ada yang ketinggalan sih di dalam kalau copot sendiri. Karena kan yang seperti yang tadi saya bilang, dia itu bisa goyang karena akarnya hilang, karena ada gigi permanennya di bawah. Jadi nggak bakalan ada yang ketinggalan biasanya kalau gigi susu. Malah bagus kalau copot sendiri, nggak ada kerugiannya. Ya, ada satu lagi nih Bu Dokter, Boleh. ada dari Papa Lionel, Pak Johannes. Pertanyaannya adalah Giginya reges kalau gigi greges, apakah boleh dicabut Bu Dokter? Oke, terima Atau kasih. menunggu sampai copot sendiri? Oke. Yang greges. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi greges atau karies atau grepes atau item-item itu semuanya sama. Nah, kita harus lihat dulu dia lubangnya seberapa dalam. Aku pengen share satu lagi, boleh nggak ya biar para orang tua satu tahu. lagi ya Bu Dokter ya. Oke, satu. Sebentar ya, aku cari Coba dulu. ya saya bacakan. Dari Sebentar. Vio. Octavio Sadana TKB 4. Kalau tumbuh gigi yang normal itu usia berapa ya Bu Dokter? Karena Vio ini sudah menuju 6,5 tahun belum ada yang tumbuh. Apa karena gigi susunya yang grebesan seperti kata Bu Dokter waktu bayinya minum susu tapi tidak dibersihkan? Oke, coba aku mau share sesuatu dulu ya Miss. Sebentar nih mau kasih tunjuk ke para orang tua. Ini gigi itu jadi ada 3 lapis nih, anak-anak juga bisa lihat nih. Kayak pelangi. Nih ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna merah tuh. Jadi kalau anak-anak kumannya udah pada sampai ke yang putih, nanti masih hitam-hitam sedikit, coklat-coklat, putih-putih, masih belum kerasa. Tapi udah harus ditambel. Kenapa? Karena kalau kuman-kumannya sampai ke yang kuning ini, nanti rasanya udah mulai ngilu-ngilu nih. Kalau makan manis udah mulai nggak enak, makanan udah mulai pada nyangkut-nyangkut. Nah, itu segera ke dokter gigi. Kalau didiemin lagi, kuman-kumannya sampai yang kemerah nih paling dalam isinya saraf sama pembuluh darah, nanti rasanya sakit banget. Bahkan sampai bengkak, nggak bisa tidur, demam, itu sering banget terjadi. Jadi pertanyaannya Papa Lionel tadi, kapan sih giginya harus dicabut? Tergantung. Kalau gregesnya baru sampai sedikit, itu masih bisa ditambel. Tapi kalau gregesnya udah sampai saraf nih, bolongnya gede banget, harus lihat dulu giginya. Kalau masih banyak sisa jaringan giginya, masih bisa dirawat saluran akar nih, dibersihin dalamnya. Terus kalau udah ditambel gede, atau kalau udah sampai sisanya dikit banget sampai sini, ya udah harus dicabut. Tapi banyak sekali kerugiannya kalau gigi itu dicabut sebelum waktunya dia copot. Gitu. Jadi jangan sampai gigi itu harus dicabut sebelum waktunya. Gitu. Jadi nanti mungkin Papa Lionel bisa bawa dulu Lionelnya ke dokter gigi, masih bisa diselamatin nggak atau harus dicabut gitu. Satu lagi ya Bu Dokter, ada Iya, pertanyaan ini nih yang dari Octavio ya tadi. Alicia Johansson. Mau menjawab pertanyaan Vio dulu ya Bu Dokter ya? Vio dulu boleh, ya. Bu Dokter. Oke, Vio giginya udah 6,5 tahun belum ada yang tumbuh. Apa karena gigi susunya grebesan seperti yang kata dokter waktu bayinya minum susu tapi tidak dibersihkan? Oke, jadi biasanya kalau minum susu nggak dibersihin, biasanya di depan atas ya yang grebes ya giginya ya. Nah itu biasanya emang kalau 6,5 tahun gigi atas belum sih, tapi biasanya kalau abis giginya dia nggak bisa copot sendiri.
harus dibantu di dokter gigi dicopotnya. Dia nggak bakalan goyang dan copot kayak mahkota yang masih bagus dan sehat gitu. Jadi biasanya harus dibantu copotnya. Dan gini, sebenarnya gigi copot itu juga tergantung dulu dia gigi tumbuhnya di bawah 1 tahun atau pas 1 tahun baru tumbuh gigi. Karena kalau misalkan oke 6 bulan dia udah tumbuh nih giginya, biasanya nanti pas gedenya pas umur 5 atau 6 udah copot. Tapi kalau dia telat tumbuhnya, biasanya tumbuhnya juga telat gitu. Jadi boleh bawa ke dokter gigi ya, Vio ya, buat lihat nih kenapa sih kok belum tumbuh gigi bawahnya pertama. Nah, Vio tadi udah dengar dari penjelasan Bu Dokter, jangan takut lagi ke dokter gigi ya Bu Dokter ya. Iya, Ini ada satu lagi Ibu Dokter dari Orlinsia Johansson Lee. Iya. Yang bertanya, Dok mau tanya, anak saya umurnya 8 tahun. Gigi atasnya udah tanggal, tapi sudah hampir 3 bulan lebih belum tumbuh lagi. Bahaya nggak ya Bu Dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Orly. Jadi kalau 8 tahun gigi atasnya udah copot tapi belum tumbuh nggak apa-apa. Biasanya sih pasti ada. Kadang pasien juga ada yang umur 9 masih belum tumbuh tapi copotnya udah lama. Tenang aja, kalau dia copot pasti ada permanennya kok biasanya. Nah, kalau mau pasti banget, coba aja umur 8 tahun itu udah gede, udah bisa ronsen. Jadi, maksudnya udah bisa diem untuk ronsen, jadi pasti bakal kelihatan benihnya. Kalau mau lihat, bisa di ronsen. Pasti ada sih harusnya. Gak bahaya kok. Agak lama aja ompongnya dia. Terima kasih. Terima kasih untuk penjelasannya ya Bu Dokter. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih sekali kami ucapkan untuk Dokter Saskia nih untuk penjelasannya sehingga anak-anak tambah pengetahuannya nih tentang gigi. Nah, sekarang anak-anak kita mau mengucapkan terima kasih. Yuk kita beranjali dulu. Kita bilang apa sama Bu Dokter Saskia? Oh, boleh. Baik, sama-sama Ibu Guru, mari saya undang juga. Kita beranjali ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bu Dokter. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kanan. Terima kasih. Oke, aku boleh satu kalimat terakhir nggak, Miss? Oh, boleh Bu Dokter, boleh silakan. Oke. Jadi ibu-ibu semua nih kan banyak banget nih keluhannya nih. Aku lihat pertanyaannya kebanyakan giginya bilangnya udah pada bolong ya. Bawa aja ke dokter gigi. Nah nggak apa-apa, anaknya pasti awal-awal takut. Makanya tadi dokter Saskia cerita dulu kalau ke dokter gigi itu gimana sih. Mungkin ibu-ibu tipsnya adalah cerita dulu ke anak-anaknya nanti di dokter gigi ngapain aja. Kenalan sama dokter giginya. Mungkin biasanya ada beberapa dokter gigi juga kunjungan pertama masih pengenalan dulu. Nah, berikutnya bertahap lama-lama dikerjain kecuali emergency. Nah, sebaiknya kalau di bawah 5 tahun ke dokter gigi anak aja. Cari dokter gigi anak. Ada dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak gitu. Jadi sebelumnya orang tua udah harus pada sounding dulu ke anak-anaknya nih. Besok kita mau ke dokter gigi kayak gimana keadaannya. Boleh didongengin kayak punya dokter Saskia tadi. Terus kalau udah jangan takut anaknya itu nangis ke dokter gigi karena manfaatnya itu akan lebih banyak dibandingkan ibu-ibu membiarkan giginya lobang semua gitu. Karena lebih kasihan anaknya dibandingkan dia sekali nangis di dokter gigi tapi giginya dibiarin bolong gitu. Jadi lebih baik dibawa ke dokter gigi, nggak usah takut karena itu untuk kebaikan semua anak dan Kalau saya sih nggak akan takut nih Bu Dokter. Ketemu Bu Dokter yang cantik dan baik hati kayak Bu Dokter seperti ini. Pasti anak-anak akan semangat pergi ke dokter gigi. Ya sekarang soalnya Bu Dokter giginya pada pakai baju astronot semua karena lagi pandemi ya. Jadi ada corona ya Bu Dokter ya. Iya lagi corona jadi bajunya kayak astronot semua. Udah itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk waktu. Kanan ya Bu Dokter. Kanan, terima kasih. Anak-anak beranjali juga ya. Kita anjali lagi anak-anak. Mana posisi anjalinya? Anjali position. Irsan. Kanan Bu Dokter. Caichen Bu Dokter.
Terima kasih banyak Ibu Terima Dokter kasih Saskia. banyak KB Cita Kasih Suci dan para orang tua dan anak-anak semua atas kesempatannya. Baik. Nah, anak-anak kita sudah selesai nih sesi yang pertama. Bagaimana? Menarik bukan? Jadi anak-anak jadi lebih berani lagi untuk datang ke dokter gigi untuk memeriksa kesehatan gigi anak-anak. Memberikan informasi pada hari ini adalah Dokter Airina Stefani. Mari Bu Dokter, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Dokter. Ibu Dokter Airina. Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang Ibu Dokter. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mata, ya. Sebelumnya, anak-anak siapa yang sudah pernah ke dokter mata? Tunjuk Ayo Bu tangan. Dokter. Siapa yang sudah pernah ke dokter mata? Saya. Cita ya. Nah, Cita. Cita udah pernah ke dokter mata? Boleh di-unmute, Cita. Kalista juga nih. Halo. Siapa yang udah pernah ke dokter mata? Ibu Dokter, saya mau tanya dulu nih Bu Dokter. Biasanya kan Ya. kalau ke dokter mata itu anak-anak lebih mengertinya kalau kita mau pakai kacamata. Apakah memang hanya kalau kita mau pakai kacamata saja Bu Dokter kita pergi periksanya ke dokter mata atau mungkin kita mau melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang mata kita. Bagaimana penjelasannya Bu Dokter? Ya, terima kasih Miss. Jadi selain kalau yang sudah pernah pakai kacamata tentu pasti akan kontrol berkala ke dokter mata. Tetapi kita anak-anak dari awal biasanya usia 3 tahun kita sudah boleh mulai melakukan pergi ke dokter mata untuk pemeriksaan mata lebih awal untuk mendeteksi apakah ada kelainan nggak, apakah mata kita harus pakai kacamata atau tidak, seperti itu Miss. Jadi tidak selalu anak-anak yang sudah memakai kacamata baru pergi ke dokter mata. Nah, biasanya kita boleh lebih awal, biasanya anak usia 3 tahun sudah boleh mulai untuk diperiksa ke dokter mata. Seperti itu, Miss. Kalau tadi kan kalau ke dokter di gigi itu kan 6 bulan sekali ya Bu Dokter. Tapi kalau untuk pemeriksaan mata apakah harus rutin atau bagaimana Bu Dokter? Harus gimana Miss? Sorry. Kalau tadi ke dokter gigi kan kita harus periksanya itu 6 bulan sekali ya. Kalau mata bagaimana Bu Dokter? Ya, kalau misalkan kita sudah pernah pakai kacamata, memang disarankan yaitu sama seperti ke dokter gigi 6 bulan sekali, Miss. Tapi kalau misalkan kita tidak ada masalah, mestinya baik-baik saja, disarankan tetap usia 3 tahun mulai anak-anak datang ke dokter mata untuk diperiksa awal. Tapi kalau tidak ada masalah sama sekali, biasanya just cuman check up setahun sekali cukup, Miss. Gitu. Iya, soalnya kan sekarang banyak banget nih Bu Dokter karena corona nih anak-anak jadi megangnya gadget terus. Iya benar sekali Miss. Jadi nanti dokter akan jelaskan ya di belakang. Ya sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Dokter namanya Dokter Airin. Hari ini dokter akan belajar sama-sama kalian di sini. Kita belajar tentang bagaimana sih cara merawat mata agar mata kita tetap sehat seperti itu. Nah, sebelumnya karena tadi ada beberapa juga yang sudah tunjuk tangan sudah pernah ke dokter mata, nanti awal-awal kita mau nonton video dulu yuk untuk pergi ke dokter mata yang dari kemarin Miss videonya. Sebentar ya. Kita nonton video
tentang pergi ke dokter mata. Sambil menunggu videonya, saya ingatkan kembali Mami untuk absen. Absen hanya sekali ya Mami ya, untuk yang mungkin baru datang nih. Boleh absennya di link yang sudah kami berikan di kolom chat ya Mami ya. Di link ya, sorry. Untuk di linknya Mami yang sudah kami berikan. Oke, mari kita lihat ya videonya ya. Pagi ini, Mombi merasa senang sekali karena hari ini ibu mengajak Mombi pergi ke dokter mata. Sesampainya di sana, Mombi langsung bertemu dengan dokter mata. "Dokter, apakah mataku sehat?" tanya Mombi pada ibu dokter. Ibu dokter meminta Mombi untuk melihat deretan huruf pada kertas yang ditempel di tembok. "Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan huruf apa yang berukuran paling besar dan berada di paling atas?" "Ya, kamu benar. Itu adalah huruf E." Wah, ternyata Mombi bisa melihat semua huruf dengan jelas. Bahkan huruf yang berukuran paling kecil yang berada di deretan paling bawah. Kata ibu dokter, itu berarti mata Mombi masih sehat dan bagus. Tentu saja, ini karena Mombi suka sekali makan wortel. Wortel memang baik untuk kesehatan mata. Kalau sahabat Mombi mau punya mata yang sehat seperti Mombi, ayo rajin makan wortel ya. Sampai bertemu di video dongeng Mombi berikutnya. Dadah! Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Ya, baik. Terima kasih, Miss, videonya. Baik, kita akan mulai ya, adik-adik. Dokter akan membagikan tips-tips tentang cara bagaimana sih kita menjaga kesehatan mata kita. Ya, kan dokter mau share screen dulu. Apakah gambarnya sudah terlihat? Ya, baik. Kita mulai ya, adik-adik. Mami semua, PPT-nya apakah sudah terlihat di layarnya Mami masing-masing? Oke, kalau sudah, silakan Bu Dokter dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Miss. Ya, kita mulai ya. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara kita di saat lagi banyak-banyaknya kelas online karena masa pandemi ini yang masih belum tahu kapan berakhirnya. Nah, Bu Dokter hari ini akan membagikan beberapa tips untuk bagaimana cara menjaga kesehatan agar mata kita tetap terjaga sehat. Ya, baik. Nomor 1, maaf slide saya apa jalan? Ya, baik. Mata. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Mata ini fungsinya apa? Apa fungsinya mata? Mata kita diciptakan oleh Tuhan memiliki fungsi adalah untuk melihat. Pintar. Nah, yang pertama, mata adalah salah satu panca indera kita. Selain ada hidung, ada kulit, ada telinga, ada lidah, mata ini merupakan salah satu panca indera.
tugasnya si mata adalah diciptakan Tuhan untuk melihat. Jadi kalian yang memiliki mata yang normal harus sangat bersyukur. Dengan mata kita bisa melihat semuanya, keindahan di dunia, dengan mata kalian juga bisa belajar. Jadi kalau kita sudah diciptakan oleh Tuhan dengan kedua mata kita harus tetap menjaganya ya. Nah, pada anak-anak yang usianya sudah 5 tahun, nah biasanya kalau 5 tahun udah TKB ya, fungsi untuk melihat tajam penglihatan mata itu sudah setara dengan orang dewasa. Jadi kalau kita sudah berumur 5 tahun, penglihatan kita itu akan normal seperti orang-orang dewasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga kesehatan mata? Yang pertama, batasi penggunaan gadget berlebihan. Nah, sekarang ini anak-anak disarankan dari Perkumpulan Dokter Mata dan Dokter Anak di Indonesia menyarankan anak-anak kita ini baru boleh terpapar gadget apabila usianya di atas 2 tahun. Karena apabila kita paparkan anak kita bawah usia 2 tahun, diteliti banyak menyebabkan masalah seperti ADHD, jadi anak hiperaktif. Jadi ada kendala juga dengan gangguan bicara. Jadinya disarankan untuk ayah ibu memberikan gadget pada anak itu bolehnya adalah pada usia 2 tahun. Nah, yang disarankan untuk anak awal-awal di usia 2 tahun adalah seperti gambar yang di bawah ini, di mana anaknya ini dilakukan screen time dengan jarak yang interaktif screen time, artinya adalah seperti video call. Jadi bukan anak diberikan gadget cuman hanya menonton, tapi tidak ada komunikasi 2 arah, itu lebih membahayakan. Jadi tetap waktu kita memperkenalkan awal-awal gadget adalah anak ini diberikan screen time-nya dengan cara yang interaktif, artinya dengan komunikasi 2 arah. Nah, untuk anak-anak kita yang usianya 3-5 tahun ini, screen time yang disarankan adalah cuma 1 jam sehari. Nah, sekarang lagi mana ya? Sekarang lagi zamannya lagi pandemi, sekolah juga online, di mana sekolah rata-rata sekitar 3 jam ya sehari. Nah, itu gimana cara mensiasatinya? Nah, nanti akan dibahas di belakang. Ya. Saat kita melakukan screen time atau penggunaan gadget, usahakan papa mama kalau bisa mendampingi anak-anaknya. Karena dengan teknologi yang terus berkembang, anak kita ini adalah anak dengan generasi alfa, yaitu di mana dia lahir sudah langsung terpapar dengan gadget. Jadi teknologi itu sangat cepat mereka bisa dapat serap. Jadi dibutuhkan mama papa yang mendampingi saat anak-anak menggunakan gadget karena takutnya disalahgunakan. Ya, itu tips nomor 1. Sekarang tips yang nomor 2, hindari kebiasaan yang dapat merusak mata. Ayo, anak-anak siapa yang suka melihat seperti ini nih yang digambar-gambar? Ayo, yang nomor 1 ini, boleh nggak ya? Begini, boleh nggak? Nggak boleh ya, ini adiknya ini menonton sangat dekat di televisi. Nah, ini kalau seperti ini, mata kita bisa cepat rusak. Ya, jadi yang pertama ini kita udah pasti tidak boleh. Nah, untuk yang nomor 2, boleh nggak nih? Boleh? Ini kakaknya duduk dengan tegak, kemudian ada jarak yang baik, sekitar 33 sentian dari antara buku dengan mata, dan usahakan kakinya ini sampai menapak di lantai. Ini adalah posisi yang baik untuk anak kita belajar. Nah, sekarang yang nomor 3. Siapa yang suka baca buku tapi sambil tidur-tiduran? Ayo, di rumah. Nggak boleh ya. Kalau seperti ini, mata kita juga bisa cepat rusak. Nah, untuk yang keempat, gambar ini ada anak laki-laki sedang main game, seru banget nih. Ini pasti sering nih, dokter sering dapat cerita nih kalau ada yang seperti ini. Karena saking serunya nge-game, suka lupa deh. Jadinya di posisinya enak seperti ini. Nah, posisi yang seperti ini, posisi yang paling cepat bisa ngerusak mata kita. Jadi paling nggak boleh ya,
Kalau sambil tiduran begini nih, ini paling nggak boleh. Nah, sekarang yang ini udah paling enak sih ya, dengar pakai earphone, kemudian lihat buku sambil tiduran, nanti lama-lama ketiduran ya kita ya. Nah, ini juga posisi paling nggak boleh, karena dia bisa mempercepat apabila mata kita memang sudah minus, sudah ada memakai kacamata minus, ini kalau posisi kita tiduran seperti ini, minusnya akan cepat banget mau nambah. Ya, jadi tidak boleh. Nah, kebiasaan-kebiasaan lain selain posisi membaca atau menonton yang salah, anak-anak juga sering mengucek-ucek mata. Seperti ini. Nah, ini juga tidak boleh disarankan, karena apalagi sekarang lagi zaman pandemi, di mana kita kadang-kadang anak-anak suka lupa ya, mencuci tangan sering-sering. Nah, itu kalau tangannya sedang kotor, kucek-kucek mata, nah ini bisa terjadi kumannya bisa masuk ke mata. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, untuk mengucek-ngucek mata juga tidak disarankan. Untuk posisi yang terakhir, ini juga tidak disarankan karena jaraknya ini dia terlalu dekat. Anak perempuan ini lagi melihat laptop, ini juga terlalu dekat. Jadi dengan posisi kebiasaan seperti ini juga tidak disarankan karena bisa merusak mata. Nah, jadi yang kedua adalah hindari kebiasaan yang dapat merusak mata. Nah, kebiasaan apa yang paling seringnya? Seperti ini, posisi-posisi ini ya. Nah, lalu gimana kita mensiasatinya? Yang pertama harus tahu dulu gimana correct posture yang baik, yaitu di mana anak saat belajar, nanti anak-anak kalau di rumah belajar, kalau bisa ada meja belajar. Jadi meja belajarnya ini anak-anak dengan posisi duduk yang tegak. Jadi yang tegak dengan jaraknya ini tidak dekat seperti ini. Kalau seperti ini mata juga cepat rusak. Dia harus sekitar minimal 33 cm. Dan usahakan dia rileks dengan kakinya itu menapak di lantai. Seperti itu. Kemudian apabila penggunaan gadget seperti ini, nah sekarang kan sering banget ya kita sekolah online, otomatis usahakan jarak antara mata dengan layar kita adalah minta mama ukurin, yaitu 1 lengan dari lengan si mama atau papa ya. Jadi 1 lengan jauhnya, kemudian level mata untuk melihat gadget kalau bisa di bawahnya. Jangan naik ke atas, tapi lebih di bawahnya. Jadi ada sekitar sudut ini. Jadi lihatnya ke bawah, dan tetap ya, usahakan kita tegak dan rileks, dan ini kaki menapak, jadi biar lebih rileks, seperti itu. Nah, di sini ada namanya rule 20-20-20. Artinya apa? Tadi kan pertama dibilang, anak-anak 3-5 tahun, tapi screen time-nya cuma boleh 1 jam sehari. Sedangkan sekolah anak-anak yang sekarang TK dengan TK itu sekitar bisa 3 jam ya, kalau dikalkulasi. Nah, gimana cara kita mensiasatinya agar mata kita ini tetap sehat, walaupun juga kita bisa tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Yaitu yang pertama, ada namanya rule 20-20-20. Artinya apa? 20 di sini yang pertama adalah 20 menit. Jadi saat anak-anak screen time, jadi terpapar dengan gadget 20 menit, harus dilakukan istirahat. Jadi anak-anak harus stop, benar-benar stop tanpa gadget apapun selama 20 detik. 20 yang kedua ini adalah 20 detik. Jadi benar-benar stop anak-anak tanpa gadget 20 detik, hanya 20 detik cukup. Tetapi melihat 20 yang ketiga ini adalah 20 feet atau equals dengan 6 meter. Jadi anak-anak kita itu disuruh lihat jauh banget selama cuma 20 detik. Itu dilakukan setiap 20 menit kita paparan dengan gadget. Ini yang disarankan yaitu dengan makanya disebut dengan rule 20-20-20. Ini boleh buat untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak tidak mungkin ya dia mengingat sendiri. Jadi otomatis makanya diperlukan pendamping orang tua atau penjaga untuk mengingatkan anak-anak setiap 20 detik. Oke, kita sebagai alarmnya, ayo lihat dulu jauh yuk. Selama kita hitung 20 detik seperti itu. Nah, anak-anak ini di usianya yang sekarang yang 3-5 tahun ini, mereka lagi asik-asiknya nonton. Jadi kadang-kadang kalau lagi nonton seperti kayak Paw Patrol atau PJMS, ayo siapa di rumah yang nonton Paw Patrol, PJMS, Ipin Ipin. Nah itu kalau udah saking serunya udah nggak bisa kedip sama sekali. Jadi lihat terus makin kalau kedip tuh kayak ketinggalan ceritanya. Nah anak-anak kita ini paling tidak pernah bisa berkedip.
Kalau kita mungkin berasa kalau perih kita akan ngedip. Tapi kalau anak-anak, mereka untuk refleks berkedipnya ini lebih susah, lebih nggak, karena mereka lebih terfokus dengan apa yang mereka nonton. Akibatnya, tiba-tiba kalau kita lihat anak kita yang udah kelamaan nonton, yaitu yang ada matanya berair, merah, terus kayak menangis. Nah, itu karena anak-anak ini tidak bisa berkedip-kedip lebih sering seperti orang dewasa. Jadi kita sebagai pendampingnya juga harus mengingatkan, ayo kedip-kedip, ayo kedip-kedip, seperti itu. Karena paparan gadget ini memiliki sinar blue light, yang mempunyai efek mata kita ini menjadi lebih kering. Nah, jadi semakin terpapar dengan gadget, otomatis risiko untuk terjadi mata kering lebih besar. Jadi untuk mensiasatinya gimana? Kita kedip-kedip mata lebih sering. Ya. Nah, sekarang ini tips lagi untuk belajar. Saat kita belajar, pastikan cahaya ini harus benar-benar baik. Dalam arti baik, dalam arti seperti apa? Baiknya itu bukan berarti yang terang banget sampai bikin silau, seperti contohnya tuh lampu-lampu LED. Kalau mama papa di rumah, LED itu memang kalau buat ngelihat tuh jelas banget, tapi sebenarnya LED itu tidak baik untuk mata, jadi kurang baik. Jadi dia ada sinar yang bisa merusak mata. Jadi biasanya disarankan adalah lampu yang memang soft tone, jadi kayak warna kuning-kuning seperti ini, sebagai penambah, di mana lampu ruangannya tetap kita nyalain. Nah, posisi saat anak kita right-handed, dalam arti dia menulis pakai kanan, lampu ini ditaruh di kiri. Jadi tidak menghalangi saat mereka menulis. Seperti itu. Jadi tetap kalau saat belajar tetap diperlukan pencahayaan yang cukup. Seperti itu. Bukan terlalu terang, tapi juga bukan terlalu redup. Nah, ini tambahan. Jadi berhubung juga masih dalam masa pandemi, kita sebagai orang tua dan anak-anak juga harus tetap sering-sering mencuci tangan ya. Ada yang tahu nggak cuci tangan harus berapa lama? Cuci tangan kita biar gampang ingat, itu sama semuanya, yaitu 20 detik. Jadi kalau cuci tangan bukan cepet-cepet ya, harus pakai sabun, cuci tangannya pakai sabun, dan 20 detik. Jadi sambil berhitung boleh 1, 2, sampai 20 detik. Ya, setelah itu baru bilas. Oke, ini tips yang nomor 2. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 ya. Yang ketiga adalah bermainlah di luar rumah. Nah, tapi lagi pandemi gimana bermain ya? Ini merupakan salah satu tips saja. Dia bermain di luar rumah, dengan kita membiarkan anak-anak kita bermain di luar rumah, kalian pasti sebenarnya anak-anak senang ya bermain di luar rumah, apapun aktivitasnya. Boleh berenang, boleh main sepeda sama-sama, boleh juga main di playground. Nah, karena bermain di luar rumah 70 menit aja sehari. Anak-anak itu sebenarnya sudah menurunkan 50% dari risiko dia kena namanya rabun jauh. Kemudian, maka dari itu, apalagi anak kita yang sudah menggunakan kacamata, dengan kita membiarkan ia bermain di luar rumah dalam arti seperti activity outdoor activity ini, sehingga anak-anak itu mengurangi anak-anak jadi main di dalam rumah yang ujung-ujungnya main gadget lagi gitu. Jadi ini sudah banyak diteliti kalau anak-anak kita biarkan main di rumah akan membantu ia dalam arti kalau yang sudah pakai kacamata juga jadi nggak gampang nambahnya, atau yang belum pakai kacamata juga bisa menurunkan sekitar 50%. Gitu. Selain itu olahraga seperti yang memang kita ketahui menyebabkan tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Bentar ya. Sekarang tips nomor 4. Yaitu apa ya? Nomor 4. Nah, ini adalah makan makanan yang baik untuk mata. Nah, dari gambar-gambaran ini, makanan yang baik untuk mata tidak selalu wortel. Jadi nggak selalu, banyak yang kadang-kadang salah kaprah. Dokter, anaknya saya kasih wortel aja ya banyak-banyak. Bukannya wortel tidak baik, wortel tuh baik, tapi tidak cuma wortel loh, mama papa. Jadi
wortel itu hanya salah satu. Ada beberapa makanan yang memang disarankan untuk mata, di mana makanan ini mengandung yang seperti antioksidan, vitamin C, vitamin A, vitamin E, zinc, dan omega 3. Contohnya adalah gambar-gambar di sini. Ada wortel, bayam, kemudian ikan, protea, kemudian brokoli, kale, stroberi, telur, susu, ya, salmon, ikan apapun, boleh salmon, boleh tuna, atau enggak boleh ikan yang kayak gurame, silahkan. Kemudian dan tomat. Nah, tapi ada beberapa makanan yang tidak boleh. Ayo, yang mana? Ayo, yang nggak boleh yang mana? Yang nggak boleh satu. Ini makanan kesukaan semua anak-anak ya. Ayo, siapa yang suka ini? Semua di rumah. Termasuk dokter kayak ini ya. Ini tunggu, masih jalan. Nah, kerupuk ya, otomatis kerupuk nggak boleh. Terus apalagi? Ini ada permen. Permen juga nggak boleh. Nah, kemudian ini ada keripik. Keripik juga nggak boleh ya. Jadi makan makananlah yang memang baik untuk mata kita, seperti gambar-gambar di sini ya. Banyaknya sih sayuran dan buah-buahan. Oke. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah melakukan pemeriksaan mata yang rutin. Nah, di sini dokter akan kasih lihat gambar pemeriksaan tentang mata. Yang pertama, saat kalian nanti datang ke dokter mata, nggak semua pasiennya orang-orang besar loh. Dari gambar di sini, tiba-tiba ada anak nih kecil satu nunggu mau periksa ke dokter mata. Ya, jadi nggak semua pasien-pasien dokter mata itu sama orang dewasa. Jadi kalau kalian ngeluh ada yang kabur, ada yang nggak enak, bilang ya ke mama papanya ya, biar nanti bisa diperiksa. Jadi pertama, si adik ini dia menunggu giliran untuk ke dokter mata. Nah, kemudian setelah dipanggil, akan duduk di kursi kayak tadi ya. Tadi ada kursi. Dokter gigi juga ada kursi ya. Naik turun tuh. Nah, di mata juga ada kursi seperti ini. Jadi, saat duduk di kursi seperti ini, apa yang dilakukan? Biasanya dilakukan pemeriksaan tajam mata, tajam penglihatan mata. Kita akan periksa satu-satu mata dulu. Untuk di sini kalian diminta untuk membaca. Nah, tapi kalau yang usianya masih 3 tahun belum lancar baca gimana dong? Nggak apa-apa. Di situ, di klinik, di poli, kita punya ini gambar-gambar. Nah, jadi anak-anak yang belum bisa lancar mengetahui huruf dan angka, boleh melihat gambar seperti ini. Ada yang berkuda, rumah, kue, tangan, dan juga ayam. Sampai yang paling kecil. Nah, biasanya kita start di usia 3 tahun udah bisa dilakukan pemeriksaan dengan gambar-gambar ini. Nah, kalau misalkan dia sudah mengetahui bentuk-bentuk geometri, bisa juga menggunakan simbol-simbol yang simple, seperti gambar rumah, lingkaran, hati, dan juga kotak. Jadi anak tinggal bilang, kalau kita tunjuk yang ini, misalkan dokternya tunjuk yang lingkaran, anak tinggal ikutin tunjuk lingkaran. Atau boleh juga bilang. Kemudian apabila anaknya sudah lebih besar, biasanya usia 5 tahun, diharapkan anak sudah mengenal huruf ya, lebih banyak. Jadi sudah bisa menggunakan kartu Snellen. Ini kita sebut kartu Snellen yang sering dilakukan pemeriksaan pada orang dewasa. Jadi akan diperiksa satu-satu mata dan diukur apabila memang ada ukurannya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, jadi nanti kalian akan diperiksa di lampu celah pakai alat ini untuk melihat ada bola matanya apakah baik-baik atau ada masalah. Misalkan ada infeksi, itu bisa terlihat di lampu celah ini. Setelah itu akan diperiksa dengan lensa untuk melihat saraf belakangnya. Jadi lihat seperti adik ini, dia bisa diam ya diperiksa. Karena kenapa? Tidak sakit sama sekali. Jadi ke dokter mata itu tidak menyakitkan ya, tidak akan menyakitkan karena memang cuma diperiksa pakai senter ya. Nah, di sini
dokter menyarankan apabila kita sudah menggunakan kacamata, boleh melakukan pemeriksaan 6 bulan sekali. Tapi sekarang karena lagi pandemi, sebenarnya tetap disarankan adalah kasus-kasus yang emergensi saja. Jadi kalau memang tidak terlalu emergensi, kita masih boleh tunda. Tapi kalau misalkan untuk kontrol berutin yang berkala dengan keadaan yang lagi seperti biasa, pengguna kacamata memang biasanya kita sarankan 6 bulan sekali. Nah, pemeriksaan awal yang tadi saya sudah sampaikan, biasanya anak-anak usia 3 tahun sudah boleh mama papa atau anak-anak yang mau periksa silahkan. Karena dengan usia 3 tahun, anak sudah jauh lebih kooperatif untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Ini kalau kita berbicara tanpa ada keluhan. Tapi apabila ditemukan sebelum usia itu sudah ada keluhan, ya tetap dibawa secepatnya ya, nggak usah tunggu 3 tahun. Nah, ini yang harus dokter sampaikan. Dengan beriringnya waktu yang semakin banyak terpapar dengan gadget, dan anak-anak kita ini, anak usia 3-5 tahun ini jarang masih bisa mengungkapkan apabila dia ada keluhan mata. Nah, kadang-kadang kita suka lengah dalam arti kecolongan yang namanya amblyopia. Amblyopia ini adalah suatu mata malas. Jadi mata malas di mana anak ini secara organ dia baik saja, sebenarnya tidak ada masalah, tetapi pas kita ukur pakai kacamatanya, dia tidak bisa mencapai tingkat yang normal, garis yang normal, dengan ukuran berapapun. Jadi sebenarnya secara strukturnya, anatominya dia nggak ada masalah. Tapi karena matanya ini jarang dipakai dengan normal, karena udah nggak pernah dikoreksi gitu, akibatnya sarafnya itu jadi malas. Nah, itu yang kita sebut amblyopia. Nah, hati-hati kalau misalkan sudah amblyopia, ini kita memiliki golden period di mana anak-anak ini harus segera kita obatin sebelum 8 tahun. Karena kalau sudah usianya lebih dari 8 tahun, prognosisnya tentu akan lebih jelek. Gitu. Saya kira itu saja Kanten dari saya. Bila ada yang mau tanya silakan dari adik anak-anak atau. Nah, bagaimana anak-anak? Terima kasih sekali Dokter Airin ya untuk informasinya. Jadi kami banyak paham nih tentang mata, terutama anak-anak nih di saat lagi pandemi ini banyak sekali menggunakan gadget, ya Bu Dokter. Nah, untuk Mami, para orang tua murid yang ingin bertanya, kami berikan waktu untuk 2 pertanyaan ya, Mam. Silakan yang sama seperti tadi. Untuk yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan mohon memberikan stiker raise hand. Nanti akan kami pilih. Nah, untuk yang pertama adalah Patricia. Tolong dinyalakan kameranya. Patricia U, silakan. Halo, untuk Mami Patricia. Oke, baik. Coba kita lanjut ke Edward. Silakan Mami Edward jika ada pertanyaan. Siang, Dok. Ya, Mami Edward. Mau tanya, kalau untuk anak yang sudah minus, gimana? Apa ada cara supaya nggak tambah minusnya? Terus yang kedua, bisa nggak kurangin minus dengan pakai kacamata? Bisa nggak kurangin minus dengan kacamata? Ya, itu aja, Dok. Tapi itu kayak... Terima kasih, Mami Edward. Ya, baik. Terima kasih Mami Edward atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Jadi kalau anak kita sudah minus, sudah pakai kacamata, jadi dalam apa sih biasanya minus itu kita sebut adalah anak dengan rabun jauh. Dalam arti anak kita nggak bisa melihat jarak jauh. Jadi mestinya misalkan
Orang normal bisa 20 meter, tapi anak kita kok cuma 6 meter. Nah, seperti itu, Mami. Jadi, itu yang kita sebut biasanya mata minus, yaitu rabun jauh. Jadi, anak tidak bisa melihat jarak jauh. Nah, biasanya kalau anak-anak kita sudah minus, sudah penggunaan kacamata, biasanya perlu dipahamin satu. Kalau benar-benar minus yang murni ya, bukan yang silinder, jadi minus. Jadi minus itu tuh biasanya salah kaprah, ada yang silinder, ada juga yang minus biasa. Jadi jadi tadi menyambung Mami Eka tadi, jadi kalau anak kita sudah ada minus, itu biasanya kalau kita ngomong minus yang rabun jauh, itu kita perlu pahamin dulu kalau minus murni ini tanpa silinder anak kita, itu biasanya tidak bisa hilang, Mami. Jadi benar-benar nggak bisa yang hilang. Biasanya minus malah cenderung maunya nambah dengan beriringnya usia anak. Nah, cara mensiasatinya gimana biar nggak makin cepat minus? Yang tadi sudah saya paparkan sebenarnya. Apalagi sekarang kan gadget makin bakal lebih sering kita gunakan karena mau tidak mau keadaan memaksa kita seperti itu untuk online school. Paling kita mensiasati yang tadi saya paparkan, Mami. Dengan rule 20-20-20 itu bisa membantu. Kemudian pencahayaan juga harus cukup. Kemudian dibantu dengan makanan, Mami. Makanan-makanan dan kalau memang perlu vitamin mata boleh. Seperti itu. Kalau memang kita rasa asupan dari makanan kurang cukup. Kemudian untuk minus yang tadi kita bisa lakukan dengan yang outdoor activity. Sebenarnya outdoor activity bukannya tidak disarankan sama sekali saat pandemi. Yang penting kita bisa menjaga social distancing. Kemudian kita kalau keluar misalkan sama-sama Oke, ada lagi pertanyaan. Coba kita lihat lagi ya. Oh, dari Miss Ida. Silakan Miss Ida. Terima kasih, Miss Ana. Selamat siang, Ibu Dokter. Semua pada pakai masker. Tapi bukan bergerombol, maksudnya adalah Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Tidak sama anak-anak lain. Miss Ana, halo, bisa dengar Iya saya? ya, Miss Ida bisa dengar. Selamat Oke. siang Bu Dokter. Ini ada pertanyaan dari Miss Ida, Ibu Dokter. Apa Pak bisa mendengar Bu Dokter? Ya, mungkin saya tanya aja ya langsung ya. Bu Dokter, sekarang kan lagi musim kacamata yang ada di online yang katanya anti radiasi. Nah, itu banyak sekali anak-anak yang sudah menggunakan. Apakah itu ada jaminan, maksudnya bisa untuk menyaring anti radiasi? Itu benar atau enggak ya? Terima kasih. Miss Ida. Maaf, tadi putus. Sudah. Baik, Ibu Dokter, tadi ada pertanyaan dari Miss Ida. Kan sekarang lagi marak nih kacamata anti radiasi. Apakah itu menjamin ya, Miss Ida? Benar ya pertanyaannya ya? Apakah menjamin ketika anak itu menggunakan kacamata tersebut untuk mengurangi ya, Miss Ida ya, efek dari radiasi penggunaan gadget? Seperti itu, Bu Dokter. Selamat siang, Ibu Dokter. Apakah terdengar tadi pertanyaannya? Ya, pertanyaannya. Jadi memang nih sekarang makin banyak yang jualan kacamata anti blue light ya, blue light filter dibilangnya. Nah sebenarnya sinar fluorescent kita sinar biru. Halo? Ya Bu Dokter, kami dengar Bu Dokter. Ya. Terima kasih ya Miss Ida pertanyaannya. Jadi untuk kacamata blue light filter ini sebenarnya masih kontroversial Miss Ida karena ada beberapa literatur memang bilang membuktikan kalau si sinar biru ini akan dapat menyebabkan anak-anak kita bisa pertama adalah yang sudah pasti itu adalah bikin mata kita kering. Terus yang kedua, anak-anak ini apabila terpapar banyak sinar blue light ini akan menyebabkan anak-anak gangguan tidur, jadi bikin susah tidur. Tetapi untuk menjamin matanya itu tidak akan rusak sama sekali, itu tidak benar.
Karena sebenarnya si kacamata anti blue light filter itu hanya tambahan yang tadi, agar matanya tidak kering. Terus yang kedua adalah agar mencegah anak itu terjadi gangguan tidur. Nah, untuk akan menjamin tidak akan merusak itu masih belum bisa dipastikan. Karena si sinar biru itu baru yang benar-benar dideteksi bisa merusaknya tadi. Mata kita jadi lebih kering, terus yang kedua mengganggu tidur. Seperti itu, Miss Ida. Jadi memang kita sendiri juga tidak sering menyarankan gitu. Yang penting asal anak ini bisa kita jaga dalam arti kita bisa memaintain dia dengan rule yang 20-20-20 tadi sebenarnya akan jauh lebih membantu. Dan dengan anak ini kita ingatkan untuk sering berkedip saat dia terpapar dengan gadget. Seperti itu, Miss. Oh iya. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Dokter. Sama-sama, Miss. Baik. Kita ada kesempatan satu lagi ya, pertanyaan dari chat. Saya akan bacakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mama Kenley. Dari B4, Dok, seperti penjelasan dari dokter mata anak-anak di bawah 10 tahun, apakah wajar mengalami minus dikarenakan adanya pelebaran pupil mata? Apakah itu benar? Silakan, Bu Dokter. Minus dengan pelebaran pupil mata ya. Iya. Jadi kalau pupil mata itu sebenarnya tergantung juga. Nah, ini pupil matanya dia membesarnya ini kalau orang dengan yang pupil itu yang pintu masuk cahaya kita. Nah, apabila pupilnya itu memang lebih besar, itu anak itu memang benar risiko bisa terjadinya minus, tabung jauh ya kalau kita bilang. Tetapi perlu dilihat dulu apakah memang penyebabnya apa. Biasanya kan orang pupilnya itu nggak besar-besar banget gitu, paling sekitar 3-5 mili kan. Tapi kalau misalkan dia pupilnya bisa besar dengan sendirinya ini, kita harus tetap cari penyebabnya tuh apa gitu. Tapi pupil lebih besar itu memang lebih berisiko untuk minus. Ya, terima kasih penjelasannya, Bu Dokter. Ada satu lagi, Bu Dokter, Ibu Dokter Airin, ada pertanyaan dari Mama Rafaela TKB 2 yang bertanya, apa sih faktor yang menyebabkan anak menjadi silinder? Lalu bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, terima kasih Mamai atas pertanyaannya. Jadi kalau silinder itu sebenarnya lain sama minus. Jadi kalau minus ini, kalau orang-orang biasanya kita dengar minus itu biasanya minus yang rabun jauh toh. Nah, kalau silinder itu sebenarnya penyebabnya apa? Yaitu penyebabnya adalah kelengkungan dari kornea. Jadi kornea itu lapisan paling depannya mata. Jadi kalau dari gambar ini lapisan depan mata ini nih yang kita sebut sebagai kornea. Nah, pada orang yang silinder, ini kelengkungan kornea kita ini yang paling depan ini tidak rata. Jadi kelengkungan yang vertikal dengan yang horizontal ini tidak rata. Nah, akibatnya cahaya itu pas masuk ke mata kita nggak fokus ke satu titik, Mami. Jadi dia ada punya 2 titik. Nah, akibatnya biasanya pasien-pasien yang mengeluh silinder, itu biasanya suka ngeluhnya misalkan nih, dia ngeliat 3 tapi angkanya 3 tapi dia bilang 8 seperti itu. Jadi ada kegeser fokusnya. Nah, itu penyebabnya utama adalah karena faktor anatominya dari matanya. Jadi memang korneanya kelengkungannya tidak rata. Itu yang pertama. Terus yang kedua tetap ada namanya faktor genetik. Jadi keturunan biasanya kalau mama papa kita ada pakai kacamata, nah anak-anak itu lebih berisiko pakai kacamata. Memang ada faktor keturunan. Terus untuk silinder, kalau kita bicara tentang silinder, karena dia berurusan dengan kelengkungannya ini, depan mata ini, masih ada kemungkinan untuk hilang. Jadi akan yang tadi misalkan sebenarnya cuma setengah, tiba-tiba nanti kalau udah dewasa dia hilang. Karena apa? Karena semakin dewasa kan muka kita juga berkembang, jadi semakin besar. Nah, itu akan mempengaruhi juga untuk kelengkungan dari si korneanya ini. Nah, untuk silinder masih ada harapan untuk hilang. Tapi kalau misalkan minus gitu, itu agak susah, Miss. Biasanya malah nambah. Gitu. Itu Mami kira-kira.
Oke, terima kasih Ibu Dokter. Satu lagi Ibu Dokter, ada yang bertanya, mata anak saya agak juling nih Ibu Dokter, karena minus, sorry. Apakah bisa disembuhkan mata juling ini dengan kacamata? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mami. Jadi, kalau misalkan julingnya karena minusnya yang tinggi, biasanya pertama adalah kita akan berikan kacamata yang semaksimalnya dulu. Julingnya ini ada yang bisa balik, ada yang enggak, Mami. Jadi kalau misalkan memang tergantung derajat keparahan julingnya. Kalau memang dia julingnya memang jauh banget larinya, itu kita tetap kasih koreksi kacamata sebisanya dulu. Dan kemungkinan kalau dia tidak balik, akan ada penanganan lanjutannya, itu operasi, Mami. Tapi kalau misalkan julingnya masih tingkatnya yang sedikit, slide down, itu masih bisa dengan kacamata ada yang balik, Mami. Tapi kalau julingnya agak jauh, udah agak susah. Seperti itu. Oke, satu lagi dokter, ada pertanyaan. Selamat siang Ibu Dokter. Anak saya berusia 2 tahun. 2 tahun kurang, matanya selalu mengeluarkan kotoran atau belek. Apakah ada obatnya atau itu tandanya sakit mata? Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Jadi kalau anak di bawah 2 tahun, dia ada belekan, apalagi kalau lengket pagi-pagi seperti susah buka, biasanya itu sih infeksi, Mami. Jadi kalau infeksi itu tetap kita harus pakai obat. Tetap pakai obat. Ada obatnya, obat buat infeksi. Tapi kalau itu anak-anak, tapi kalau orang dewasa suka belekan dikit, terus usianya udah usia lanjut, masih mungkin bukan infeksi. Tapi kalau anak-anak, biasanya kalau dia udah lengket, belekan, itu sih lebih ke arah infeksi. Jadi kalau infeksi gitu, kita biasanya tetap kasih obat, ada obatnya. Nanti tinggal dilihat, apakah ini infeksinya karena apa, penyebabnya, kumannya. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Dokter Airin. Kami banyak sekali pengetahuan yang bermanfaat banget nih untuk terutama mengenai mata ya, sehingga mami-mami jika memang masih ada pertanyaan boleh tulis di chat ya, nanti akan kami tampung, nanti akan kami tanyakan ke Dokter Airin ya, Ibu Dokter ya. Silakan Miss, Mami. Ya. Mari saya undang untuk teman-teman, kita mengucapkan, mari Bu Sandra mengucapkan terima kasih untuk Bu Dokter Airin. Dengan ketiga ya, 1, 2, 3. Kanan Bu Dokter. Baik, Mami, acara belum selesai ya. Sekarang kita mendengarkan pesan cinta kasih. Oke. Kita lanjutkan dengan acara berdoa bersama ya Mami, dengan diiringi lagu doa. Untuk musibah, karena apalagi hari ini banyak sekali teman-teman yang mengalami musibah banjir ya. Kita berdoa untuk pandemi corona, banjir, tanah longsor, dan mungkin yang sedang sakit bisa disembuhkan. Mari kita berposisi beranjali bersama-sama di rumah.
bencana, doakan bebas derita, bersatu dalam kasih, dunia penuh cinta dan damai. Doakan bebas bencana, doakan bebas derita, bersatu dalam kasih, dunia penuh cinta dan doakan bebas derita, bersatu dalam kasih, dunia penuh cinta dan doakan bebas derita, bersatu dalam kasih, dunia penuh cinta dan kegiatan kita, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk korban bencana, korban longsor, dan segala macam. Mari kita berdoa dimulai. Amin. Terima kasih kami segenap guru Cinta Kasih, KBTK Cinta Kasih Seci mengucapkan banyak terima kasih untuk Mami semua, para narasumber kami. Hari ini ada Dokter Saskia, Dokter Airin, dan juga untuk anak-anak terkasih dari KBTK Cinta Kasih Seci, juga para guru-guru. Terima kasih untuk waktunya. Nah, berposisi Anjali, kita mengucapkan terima kasih. Silakan, boleh live Mami. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya, Kanan. Bye-bye anak-anak.